Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendengar berita tentang keributan di salah satu pertambangan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja pribumi yang mayoritas beragama Islam dan banyak korban, memang cukup memprihatinkan. Betapa anak bangsa yang beragama Islam ini selalu menjadi korban dan selalu menjadi objek penjajahan. Sejak zaman dulu, zaman VOC ratusan tahun yang lalu itu, ya, anak bangsa ini selalu menjadi bangsa yang terjajah. Mengapa Allah takdirkan kita menjadi bangsa yang terjajah sampai hari ini? Baik itu berkaitan dengan penjajahan ekonomi, penjajahan politik, penjajahan hukum, penjajahan pertahanan, bahkan mungkin sekarang penjajahan dalam bentuk kebudayaan. Dan kita tidak bisa lepas. Padahal Imam Malik berkata, kata beliau, la yuslihu min hadhil ummah illa ma asla awalha. Umat Islam ini tidak akan pernah kembali bangkit jaya kembali, ya, selama dia tidak kembali kepada akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita pengen bangkit kembali, jaya kembali umat Islam, ya, anak bangsa, ya, karena mayoritas negeri ini penduduknya beragama Islam. Kalau pengen jaya, bangkit anak bangsa ini, maka kembalilah kepada budaya, akhlak, adab yang Rasul ajarkan. Apa diantaranya? Budaya. Kita terkadang gampang mengikuti budaya-budaya orang-orang kafir, ya. Budaya orang kafir, kita harus jauhkan itu. Umat Islam nih Pak, bahkan seluruh manusia itu sebetulnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang sangat terkenal itu semua hafal. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak manusia ini dilahirkan dalam keadaan suci. Fabawahi yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisan. Karena sebab orang tuanya lah yang membuat anak-anak yang suci tadi dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Memang tidak jadi Nasrani, jadi Yahudi, dan tidak. Tapi orang tua itu menyebabkan anak kita itu berperilaku kayak orang Yahudi, berakhlak kayak orang Nasrani, beradab kayak orang Majusi. Kita ikut-ikutan tuh budaya mereka tuh, gampang, ya. Iming-iming dengan amplop, apa, kiongi angpau tuh kita ikut, ya. Mudah sekali. Nah ini yang bisa mereduksi akidah, keyakinan, ya. Sekalipun kita dilahirkan dalam keadaan suci, ya, tapi karena pengaruh orang tua, sekolah, lingkungan tuh membuat kita kemudian keyakinan kita jadi luntur. Kepercayaan kita kepada agama kita yang agung nih, agama Islam yang mulia, kita jadi berkurang, Pak. Kita lebih senang dengan budaya-budaya orang kafir. Nih sebentar lagi nih, ya. Cap gome. Kita suka tuh, ya, ikut-ikutan pasang lampion, pakai baju merah, tuh, ikut rombongan iring-iringan, pergi ke kelenteng, bawa-bawa tapekong, nonton barongsai. Nah itu kan budaya orang kafir, Pak. Tahukah kita mereka itu peribadatan mereka, persembahan kepada dewa mereka, sembayangan istilahnya gitu. Dia gotong tapekong tuh Pak, diri nggak borong. Di dalam itu dewa-dewa yang dia sembah. Kita ikut-ikutan rombongan tuh, karena di belakangnya ada angpau.
Sayang, kita punya akidah tuh ya, luntur. Jadi memang umat ini gampang sekali pengaruh itu. Rasul bilang gini, kata hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud itu, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang ikut-ikutan ya, ikut-ikutan dengan tradisi, budaya, akhlak, adab kaum kafir itu, maka aku menjadi bagian dari mereka. Memang kita tidak langsung jadi kafir, tapi setidaknya akidah kita jadi luntur, keyakinan kita jadi berkurang. Wah, ini kan toleransi. Iya, kita boleh toleransi. Toleransi itu tidak harus kita melebur ikut seperti mereka. Lah, bagaimana umat Islam memberikan toleransi? Pemerintah sudah mengatur dengan memberikan hari libur bagi mereka saja, itu sudah toleransi yang hebat. Ya. Cukup kita menghormati, hormati saja dengan lihat mungkin di TV gitu, menghormati, ya. Menonton, memperhatikan. Kalau mereka kirim kue ya sudah kita terima, selama kita yakin itu halal, ya. Tapi kalau kita tidak curiga jangan juga, ya, jangan-jangan mengandung unsur haram, ya. Kan kadang suka bagi kue itu, ya. Apa namanya itu, kue bulan, kue keranjang gitu. Kalau ini tanya halal apa enggak itu? Halal, oke. Kalau enggak sudah. Cukup itu saja. Jadi jangan ikut-ikutan kemudian kita larut ngarak bareng, ikut rombongan mobil segala macam itu ya, rame-rame. Jangan, Pak. Sayangi akidah kita, ya. Karena kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kejayaan Islam itu bukan cuma diusahakan oleh kita, bukan pertolongan Allah, Pak. Islam ini akan jaya karena pertolongan Allah. Lah, pertolongan Allah itu punya sejumlah syarat. Ya. Ada syaratnya agar kita bisa ditolong Allah. Apa di antaranya? Menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Sesungguhnya Allah akan menolong kalian jika kalian menolong agama Allah. Apa di antara menolong agama Allah itu? Menghidupkan tuh, ya, sunah-sunah itu. Jangan menyakit Allah dengan menyekutukannya. Kita dengan ikut tradisi mereka itu sama dengan menyakiti Allah. Lalu yang kita disuruh nyembah Allah, kita sembah yang lain. Kan kita tidak ikut nyembah. Iya, kita kan ikut rombongan itu. Kan kita punya perusahaan misalnya, punya karyawan. Tolong jual barang ini ya, barang saya ini ya, supaya laku. Karyawan kita tuh. Tiba-tiba dia di belakang kita jual barang orang lain. Kita marah nggak? Selaku pemilik barang tuh, pemilik perusahaan tuh, pasti marah. Anak buah kita menjual barang produk orang lain, ya, tanpa sepengetahuan kita, tanpa izin kita. Padahal kita sudah melarang, jangan jual produk orang lain. Dia jual, kita marah sama pemilik. Allah juga begitu. Jangan sembah yang lain lah, jangan ikut-ikut agama lain ya, jangan, nggak boleh tuh. Tiba-tiba kita menunjukkan sikap, ya, menolong agama lain. Marah Allah, Pak. Kalau Allah marah, tidak akan pernah dikembalikan pada kejayaan Islam selama kita masih menolong agama orang lain. Jadi kembali lagi, jangan ikut-ikutan umat Islam nih, ikut-ikutan cap gome itu. Ada kegiatan lain, cukup menghormati saja, menyaksikan yang sudahlah, itulah. Karena pemerintah meliburkan, kita ikut libur, itu sudah bentuk penghormatan yang hebat, Pak. Ya. Tidak perlu ikut rame-rame ngabring sana kemari gitu, nggak usah. Ya. Sudah, lebih baik kita isi di rumah, baca Quran, baca tasbih, sholat berbanyak. Insya Allah, Allah akan memulihkan kejayaan Islam, Allah akan mengembalikan keutamaan Islam, Allah memulihkan kembali kemuliaan dan kejayaan Islam yang kita harapkan itu. Itu saja, mudah-mudahan ini menjadi sebuah nasihat bagi kita semua yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.